Bab 851. Siapa sangka akan ada 3 senjata agung dan mata air yang tertanam di dalam prasasti kuno itu. Semua orang menganggap apa yang mereka lihat tak terbayangkan, dan untuk sesaat, mereka meragukan mata mereka sendiri. Mereka semua adalah kultivator jenius. Sebelum memasuki akademi, mereka semua memiliki senjata kaisar, termasuk senjata kaisar berkualitas tinggi. Adapun senjata penguasa, hanya sedikit dari mereka yang memilikinya sebelumnya. Senjata penguasa ini berfungsi sebagai kartu truf yang tidak akan mudah diungkapkan orang lain. Adapun air mata air, itu sangat langka dan biasanya dianggap sebagai harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Hanya sedikit dari mereka yang memilikinya. Karena itu, semua orang mendambakan harta karun yang baru ditemukan yang tertanam di prasasti tersebut. Sayangnya, terlalu banyak orang di sini dan terlalu sedikit harta yang bisa dibagikan. Karena itu, kemampuan manajemen Xiang Shaoyun diuji. 3 perlengkapan kerajaan itu masing-masing adalah pedang emas, baju zirah emas, dan ikat pinggang emas. Ini jelas merupakan seperangkat perlengkapan kerajaan yang megah. Para kultivator emas di antara mereka diliputi hasrat yang membara. Bahkan mata Tang Longfei pun berkobar, dan ia sangat menginginkan perlengkapan ini untuk dirinya sendiri. Namun, dengan kehadiran Xiang Shaoyun, tidak ada yang berani memperebutkannya. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa pemimpin merekalah yang memiliki keputusan akhir. Adapun botol air mata air itu, sebenarnya itu adalah botol cairan naga. Isinya cukup untuk menghasilkan beberapa ribu tetes, cukup bagi banyak kaisar yang hadir untuk meningkatkan kekuatan mereka. Patut diakui bahwa harta karun yang disiapkan oleh akademi ini memang sesuai untuk para murid pada tahap perkembangan mereka saat itu. Xiang Shaoyun mengamati harta karun di tangannya sebelum berbalik dan menghadap semua orang. Dia berkata, dengan ini saya nyatakan bahwa seperangkat peralatan kerajaan ini akan diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang berhasil masuk ke daftar naga Phoenix selama perjalanan ini. Adapun botol cairan naga ini, kita bisa membaginya sekarang. Tidak ada yang keberatan. Lagi pula, Xiang Shaoyun sudah menunjukkan kemurahan hati yang besar dengan membagikan cairan naga. Adapun peralatan kerajaan, dia akan memberikannya kepada mereka yang berhasil masuk daftar naga Phoenix, bukannya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia memang seorang pemimpin yang berkualifikasi. Jika seseorang masih merasa tidak senang dengan cara menangani harta karun ini, orang tersebut pasti memiliki pola pikir yang bermasalah. Aku pasti akan masuk ke daftar naga Phoenix, sumpah para kultivator emas itu. Selain Xiang Shaoyun dan Han Chenfei, satu-satunya di antara mereka yang benar-benar memiliki kesempatan untuk masuk ke daftar naga Phoenix adalah Tang Longfei, Xuan Yuantian, Mu Qingyu, Wang Xin, Yuan Suefen, dan beberapa kultivator alam kenaikan naga tingkat 5 lainnya. Di antara mereka, Xuan Yuantian memiliki peluang tertinggi. Ia 2 tahun lebih muda dari Tang Longfei tetapi sudah berada di tahap kelima. Terlebih lagi, ia adalah orang yang cukup ambisius yang pernah mencoba memperebutkan posisi wakil komandan. Jika bukan karena kembalinya Xiang Shaoyun yang kemudian meredam ambisinya, ia kemungkinan besar akan menantang Tang Longfei pada akhirnya. Berbicara tentang Xuan Yuantian, dia adalah pengagum setia Ouyang Chuanqi dan hanya bergabung dengan Legiun Overlord karena Ouyang Chuanqi ada di dalamnya. Meskipun Xuan Yuantian mengakui kekuatan Xiang Shaoyun, dia selalu merasa bahwa Ouyang Chuanqi lebih kuat, dan dia berpikir bahwa Ouyang Chuanqi seharusnya menjadi pemimpin mereka. Di masa lalu, dia pernah menyarankan hal itu kepada Ouyang Chuanqi. Namun, Ouyang Chuanqi menegurnya, sehingga dia berhenti membuat masalah. Xuan Yuantian sangat menginginkan seperangkat perlengkapan kerajaan itu, dan dia bersumpah dalam hati, aku harus masuk ke daftar naga Phoenix. Nanti aku akan lihat apakah kau akan menepati janjimu, Xiang Shaoyun. Dia masih agak tidak puas dengan Xiang Shaoyun. Menurutnya, Xiang Shaoyun hanya basa-basi, tetapi peralatan itu pada akhirnya akan diberikan kepada Tang Longfei. Semua orang tahu betapa dekatnya Tang Longfei dengan Xiang Shaoyun. Tentu saja, Xiang Shaoyun tidak menyadari pikiran Xuan Yuantian, tetapi dalam hatinya, ia sangat menghormatinya. Lagi pula, Xuan Yuantian adalah pemilik fisik bintang 8 tingkat menengah. Ini adalah fisik yang jauh lebih baik daripada milik Tang Longfei, dan ia memiliki masa depan yang jauh lebih cerah. Xiang Shaoyun akan sangat senang melihat Xuan Yuantian menonjol di antara yang lain. Masing-masing dari mereka diberi 10 tetes cairan naga. Kelompok itu tidak lagi terburu-buru untuk memburu tanaman-tanaman jahat tersebut. Mereka menetap di daerah itu dan mulai bercocok tanam dalam diam. Lagi pula, mereka semua telah menempa diri melalui berbagai pertempuran selama 6 bulan terakhir. Pengalaman tempur mereka telah meningkat pesat, dan kekuatan mereka jelas telah bertambah. Meskipun demikian, mereka akan tetap memanfaatkan setiap kesempatan untuk terus berkembang. Jika mereka lengah,
hanya masalah waktu sebelum orang lain melampaui mereka. Xiang Shaoyun juga memilih tempat untuk dirinya sendiri. Namun, alih-alih memasuki keadaan kultivasi, dia fokus pada lingkungan sekitar, berjaga-jaga terhadap serangan mendadak. Han Chenfei ingin berbicara dengan Xiang Shaoyun, tetapi setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Mungkin mereka bisa berbicara jujur setelah beberapa waktu berlalu dan hubungan mereka tidak lagi kaku. Xiang Shaoyun tidak banyak meningkatkan kultivasinya selama 6 bulan terakhir. Dia hanya meningkatkan aura naganya dari 62% menjadi 66%. Pada dasarnya, dia telah memasuki tahap ke-6 pertengahan dari tahap ke-6 awal. Alasan pertumbuhan yang lambat bukanlah karena akumulasi energinya yang lambat. Melainkan, dia sengaja memperlambat pertumbuhannya untuk menempa dirinya sendiri. Lagi pula, dia telah melompat 3 tahap di kolam naga darah. Fondasinya menjadi agak tidak stabil akibat pertumbuhan yang pesat. Setelah setengah tahun menempa diri, tubuhnya telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan barunya, dan fondasinya sekarang jauh lebih kokoh. Meskipun dia tidak fokus pada kultivasi, dia masih bisa terus menyerap energi di sekitarnya dengan cepat hanya dengan sebuah pikiran. Itulah manfaat dari memahami kedalaman kekuatan. Setelah sekitar setengah bulan, kelompok itu mengakhiri sesi kultivasi singkat. Mereka semua menjadi lebih kuat, dan mereka semua tampak penuh semangat dan gairah bertarung. Kemudian mereka menghabiskan waktu mereka untuk memburu tanaman iblis di medan pertempuran. Poin individu setiap orang meningkat dengan cepat. Tentu saja, beberapa juga kurang beruntung dan menderita serangan dari tanaman iblis yang kuat dan terpaksa mundur. Xiang Shaoyun bukanlah sosok yang maha kuasa. Ia tidak mungkin bisa mengurus semua orang. Beberapa orang terlalu serakah akan prestasi tanpa kekuatan yang cukup. Wajar jika mereka akan disingkirkan. Xiang Shaoyun agak bingung karena setelah sekian lama, dia belum juga bertemu Ouyang Chuanqi. Lagi pula, Ouyang Chuanqi adalah wakil komandan mereka dan cukup kuat untuk menghadapi para manusia aneh terbaik di akademi. Jika kelompok itu bisa bergabung dengannya, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat pesat. Selain Ouyang Chuanqi, bahkan Lady Sura pun tak dapat ditemukan. Ia bertanya-tanya apakah wanita itu telah disingkirkan. Sambil mengkhawatirkan mereka, Xiang Shaoyun bertemu dengan kelompok kuat yang dipimpin oleh seseorang yang pernah ia temui. Di dalam kelompok itu juga terdapat seseorang yang sangat membencinya. Xiang Shaoyun, bajingan, aku akan membunuhmu, sebuah suara penuh kebencian menggema. Bab 852. Orang yang membuat pernyataan itu tak lain adalah Si Tuyan, kakak perempuan Dilin. Dia sekarang adalah kultivator alam kenaikan naga tahap kelima. Tentu saja, Dilin pernah berada di tingkat kultivasi yang sama, tetapi dia akhirnya dibunuh oleh Xiang Shaoyun, yang saat itu baru berada di tahap kedua. Si Tuyan hanya berani menantang Xiang Shaoyun saat ini karena teman-temannya yang kuat, yang memberinya kepercayaan diri yang besar. Pemimpin kelompok itu adalah Lei Bao, seseorang yang pernah ditemui Xiang Shaoyun sebelumnya. Adapun anggota lainnya, Xiang Shaoyun belum pernah melihat mereka. Jumlah mereka lebih dari 100 orang. Xiang Shaoyun bertemu Lei Bao pertama kali saat memasuki kolam petir ungu. Saat itu, Lei Bao menyukai Mani dan ingin menjadikan Mani sebagai tunggangannya. Namun karena Mani sudah menjadi milik Xiang Shaoyun, Lei Bao memutuskan untuk menyerah. Pada tahun-tahun berikutnya, keduanya tidak pernah bertemu lagi. Keadaan di mana mereka akhirnya bertemu kembali cukup menarik. Lei Bao adalah seseorang yang tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Rambut ungu terangnya sangat mencolok, dan tubuhnya yang tinggi menjulang lebih tinggi dari Xiang Shaoyun. Aura yang terpancar darinya menunjukkan keistimewaannya. Dia sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tahap ke-9, lebih kuat dari Huang Tianji sekalipun. Kecepatan perkembangannya sungguh mengesankan. Kekuatan dan bakatnya memang bisa dipahami. Sebagai keturunan salah satu tetua agung akademi, dia adalah salah satu murid unggulan dari faksi lokal akademi. Dengan kekuatannya, dia adalah pemimpin faksi asalnya. Para pengikutnya semuanya adalah keturunan langsung dari tetua akademi, masing-masing dengan latar belakang yang luar biasa. Ada juga 2 kultivator alam kenaikan naga tingkat 8 dalam kelompok tersebut. Jelas, mereka semua memenuhi syarat untuk melawan 10 orang terkuat di akademi. Xiang Shaoyun mengabaikan Si Tuyan dan menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam kepada Lei Bao. Sudah lama kita tidak bertemu. Xiang Shaoyun dapat merasakan kekuatan Lei Bao yang menakutkan, tetapi dia tidak takut. Namun, dia memiliki kesan yang baik terhadap Lei Bao. Karena itu, dia tidak langsung bersikap bermusuhan atas provokasi Si Tuyan. Lagi pula, selalu lebih baik memiliki satu teman tambahan daripada satu musuh tambahan. Legion Overlord adalah faksi yang sedang berkembang, jadi tidak bijaksana untuk berkonflik dengan faksi lokal. Tentu saja,
jika Lei Bao dan yang lainnya bermaksud menjadikan mereka musuh demi Si Tuyan, Legiun Overlord tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, memang sudah lama sekali. Sepertinya kamu tumbuh dengan cepat, Nak, kata Lei Bao sambil tersenyum. Dia masih ingat bahwa Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam kenaikan naga tahap pertama ketika mereka pertama kali bertemu. Dalam waktu singkat 3 tahun, dia telah mencapai tahap ke-6. Karena itu, dia memandang Xiang Shaoyun dengan rasa hormat yang jauh lebih besar. Sebelum Xiang Shaoyun sempat menjawab, Si Tuyan berkata, Bos Lei, Anda harus menegakkan keadilan untuk adik perempuan Anda. Xiang Shaoyun ini telah membunuh adik laki-laki saya. Kita harus membalas dendam. Para anggota faksi lokal memiliki persatuan yang kuat. Ketika salah satu dari mereka menghadapi masalah, yang lain akan membantu. Lagi pula, mereka semua tumbuh bersama dan pada dasarnya seperti saudara kandung. Meskipun terkadang mereka mengalami gesekan satu sama lain, mereka tetap akan bekerja sama melawan pihak luar jika diperlukan. Karena itulah, Si Tuyan berharap Lei Bao akan membela dirinya. Jika dia bisa membantu, Xiang Shaoyun akan menderita. Dengan ekspresi kesal, Lei Bao berkata, itu adikmu. Dia bukan anggota lingkaran kami. Setahu saya, adikmu terbunuh secara adil di atas ring. Tidak ada yang tidak adil dalam hal itu. Jika kau ingin membalas dendam, silakan saja. Kami tidak akan menghentikanmu. Di kalangan warga setempat, Si Tuyan memiliki reputasi buruk. Dia jahat, tidak terkendali, dan tidak masuk akal. Tidak ada yang mau bergaul dengannya jika bukan karena ingin menghormati kakeknya. Di antara kelompok itu, beberapa orang mengagumi Si Tuyan, dan merekalah satu-satunya alasan Lei Bao mentolerirnya bergabung dengan mereka. Saat Si Tuyan mendengar kata-katanya, wajahnya pucat pasi. Jika Lei Bao tidak mau membantu, dia tidak akan berani menghadapi Xiang Shaoyun. Bos Lei, Anda tidak bisa berkata begitu. Apapun yang terjadi, saudari Yan tumbuh bersama kita. Jika kita tidak bertindak setelah kekasihnya terbunuh, bukankah itu akan meredam semangat saudara-saudari kita, kata seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat 8. Pembicara itu adalah Mo Xiaoxing, salah satu pengagum Si Tuyan. Seiring bertambahnya kekuatannya, mereka sempat menjauh untuk beberapa waktu. Namun sebelum medan pertempuran dibuka, Si Tuyan mencarinya. Setelah menghabiskan waktu bersama, akhirnya ia berhasil membuat Mo Xiaoxing lebih peduli pada urusannya. Mo Xiaoxing cukup tampan, tetapi ia memancarkan aura lembut. Bahkan saat berbicara, ia agak kemayu dan sama sekali tidak terdengar seperti laki-laki. Di masa lalu, banyak orang menertawakannya karena sifat kemayunya. Tetapi seiring bertambahnya kekuatannya, ia telah memberi pelajaran kepada beberapa orang. Sejak saat itu, tidak ada yang berani lagi menyebutnya kemayu. Tentu, Xiaoxing, kau bisa mengatasi ini, kata Lei Bao dengan acuh tak acuh. Lei Bao adalah pemimpin mereka. Karena itu, dia tidak bisa terang-terangan memihak Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Xiang Shaoyun. Karena itu, dia memutuskan untuk memberi Mo Xiaoxing kebebasan untuk menangani masalah tersebut. Dengan begitu, dia bisa membantu Mo Xiaoxing dengan biaya yang minimal. Namun, pasukan Overlord adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Terlepas dari kekuatan Mo Xiaoxing, dia tidak akan bisa mengalahkan Xiang Shaoyun dengan mudah. Dia menyadari hal itu juga, dan dia tidak cukup bodoh untuk menantang seluruh pasukan Overlord sendirian. Sambil menunjuk Xiang Shaoyun, dia menuntut, aku tidak akan mempersulitmu. Bersujudlah kepada adikku Yan, dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Setelah mengatakan itu, dia mengungkapkan aura seorang kaisar tingkat 8, berniat untuk menekan Xiang Shaoyun dan pasukan Overlord dengan tingkat kultivasinya. Yang mengejutkan, Xiang Shaoyun menjawab dengan nada mengejek, apakah kau bodoh? Wajah Mo Xiaoxing berubah muram saat dia berteriak, kau yang cari masalah. Kau perlu menanyakan juga kepada saudara-saudari di belakangku apa yang mereka minta, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Kemudian dia berbalik dan bertanya, jadi semuanya, apa yang kalian minta? Kekerasan, jawab mereka semua serempak. Suara mereka saling tumpang tindih dan bergema di udara, membentuk aura kuat yang menyebabkan anggota faksi lokal gemetar sesaat. Adapun Mo Xiaoxing, dia bahkan terkejut. Dengan persatuan yang ditunjukkan oleh Overlord Legion, dia bahkan tidak punya cara untuk melepaskan diri dari masalah ini dengan anggun. Kau berani sekali. Apa kau ingin aku mengeluarkan kalian semua dari akademi? Teriak Mo Xiaoxing. Wah, itu kata-kata yang berat. Apakah Anda kepala sekolah? Kata Xiang Shaoyun sambil menutup telinganya. Dia bukan kepala sekolah yang baru, tetapi dia adalah keturunan langsung dari kepala sekolah sebelumnya, kata Si Tuyan. Bab 853
Akademi Naga Phoenix telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Selama periode tersebut, mereka memiliki banyak kepala sekolah. Leluhur Mo Xiaoxing adalah salah satu mantan kepala sekolah yang meninggal karena suatu kecelakaan. Meskipun demikian, klan Mo masih memiliki pengaruh besar di akademi tersebut. Karena itu, para murid biasa akan menunjukkan rasa hormat begitu mereka mengetahui latar belakang Mo Xiaoxing. Jika tidak, Mo Xiaoxing bisa saja menggunakan pengaruhnya untuk mempersulit kultivasi para murid atau bahkan mengusir mereka begitu saja. Benar saja, beberapa anggota Overlord Legion menunjukkan perubahan ekspresi ketika mendengar latar belakangnya. Si Tuyan melanjutkan, jika kau tidak ikut campur dalam hal ini dan menjauhi urusan Xiang Shaoyun, aku yakin kakakmu juga tidak akan merepotkanmu. Mo Xiaoxing berkata, benar. Mereka yang berdiri di sisinya akan dianggap sebagai musuh klan Mo. Sebaiknya kau pertimbangkan pilihanmu dengan hati-hati. Begitu. Jadi ternyata akademi ini dikelola oleh klanmu, kata Han Chenfei dengan nada mengejek. Mendengar kata-kata Han Chenfei, ekspresi Mo Xiaoxing berubah drastis. Ekspresi anggota faksi lokal lainnya juga sedikit berubah. Aku tidak pernah mengatakan itu. Tapi pengaruh yang kumiliki cukup untuk menghadapi orang sepertimu, Mo Xiaoxing langsung membantah. Para murid faksi lokal ini semuanya didukung oleh para tetua yang berbeda, beberapa di antaranya memiliki latar belakang yang tidak kalah kuat dari klan Mo. Kata-kata Han Chenfei jelas ditujukan pada gesekan internal faksi lokal tersebut. Mo Xiaoxing bukanlah orang bodoh. Tentu saja dia bisa melihat maksud wanita itu. Hehe, kau menyangkalnya. Ada ratusan dari kami di sini, dan masing-masing dari kami telah bergabung dengan akademi setelah melalui berbagai ujian. Silakan saja usir kami semua. Aku yakin generasi penerus organisasi kita tidak akan lagi masuk ke Akademi Naga Phoenix. Lagi pula, ada lebih dari satu akademi kuno yang masih ada, kata Han Chenfei, masih dengan nada mengejek. Dia benar. Jika mereka semua dipaksa meninggalkan akademi pada saat yang bersamaan, itu akan menjadi skandal besar. Pada saat itu, klan Mo pasti akan menderita. Mo Xiaoxing tidak menyangka Han Chenfei memiliki lidah yang begitu tajam. Dia marah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Di sampingnya, Si Tuyan berteriak, ini urusan antara Xiang Shaoyun dan kami. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Tapi dia adalah penguasa kita, jadi ini pasti ada hubungannya dengan kita, bantah Han Chenfei tanpa henti. Si Tuyan tidak bisa memenangkan perdebatan dengan Han Chenfei, jadi dia menunjuk Xiang Shaoyun dan memarahi, Xiang Shaoyun, dasar pengecut. Kalau kau berani, lawan kakakmu 1 lawan 1. Tepat setelah dia mengatakan itu, Xiang Shaoyun berubah menjadi embusan angin dan mendekatinya dengan cepat. Menggunakan kekuatan angin, niat langkah kaki, dan 9 langkah neter milik Overlord, dia meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang melampaui seorang sovereign. Bahkan sovereign tingkat ketiga pun tidak dapat menandinginya dalam hal kecepatan. Sebelum ada yang sempat bereaksi, beberapa tamparan menghantam wajah Si Tuyan. Pak! Xiang Shaoyun pergi secepat dia datang. Sebelum semua orang menyadari apa yang terjadi, dia sudah kembali ke posisi semula. Si Tuyan benar-benar tercengang, dan rasa sakit yang membakar di wajahnya membuatnya menangis. Dia tampak sangat menyedihkan, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa yang menamparnya. Ya, aku memang pengecut. Aku tidak punya nyali untuk melawannya. Apa, kau mau memukulku? Tanyakan saja pada saudara-saudara yang berdiri di belakangku, dasar perempuan licik, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Akhirnya, Si Tuyan menyadari bahwa Xiang Shaoyun pastilah orang yang menamparnya. Sambil menatap Mo Xiaoxing, dia menuntut, kakak Mo, bunuh dia untukku, dan aku akan menjadi milikmu. Namun sebelum Mo Xiaoxing sempat menjawab, Tang Longfei berteriak, jika kau ingin menyentuh penguasa tertinggi, kau harus melewati legiun penguasa tertinggi. Yang lain juga berteriak, untuk menyentuh Overlord, kalian harus melewati legiun Overlord. Suara mereka menggema di udara, semangat mereka meluap. Mereka yang berasal dari faksi lokal dibuat ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka akan ada kekompakan seperti itu di dalam Legiun Overlord. Persatuan mereka sungguh mengejutkan. Bahkan Mo Xiaoxing dan Si Tuyan sangat terkejut. Untuk sesaat, mereka bahkan merasa bahwa pasukan Overlord sudah menyerang. Di bawah tekanan kekuatan mereka yang meluap, Mo Xiaoxing dan Si Tuyan akan seperti telur yang membentur batu jika mereka terus menantang Xiang Shaoyun. Kupikir kau menantangku. Jika kau bersikeras, saudara-saudariku akan menghadapimu bersama-sama, kata Xiang Shaoyun dengan nada bercanda. Kau tidak tahu malu, kata Mo Xiaoxing dengan cemberut. Terima kasih atas pujiannya. Jika hanya itu, kami pamit. Anda dipersilakan untuk menantang kami kapan saja, kata Xiang Shaoyun. Tanpa perlu berkata apa-apa lagi,
dia kemudian mulai pergi bersama Overlord Legion. "Kakak, jangan terburu-buru pergi," kata Lei Bao tiba-tiba. "Ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" tanya Xiang Shaoyun dengan rasa ingin tahu. "Apakah kau memiliki kunci batu?" tanya Lei Bao. Xiang Shaoyun mengangguk. "Ya, apakah kamu?" "Haha, aku punya satu," kata Lei Bao sambil tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, ekspresi rumit terbentuk di wajah Xiang Shaoyu. Ada total 5 kunci batu. Siapapun yang dapat mengumpulkan kelima kunci tersebut akan dapat membuka pintu rahasia. Harta karun paling berharga di medan perang pasti menunggu di sana. Alasan Xiang Shaoyun menyebarkan berita tentang kunci batu itu adalah agar pemegang kunci lainnya muncul dan dia bisa merebut kunci-kunci tersebut. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa lawan pertama yang dihadapinya adalah anggota faksi lokal. Ini bukanlah kabar baik. Dia tidak takut pada mereka, tetapi mereka jelas bukan lawan yang mudah. Terlebih lagi, menyinggung faksi lokal hanya akan mendatangkan lebih banyak masalah bagi mereka di masa depan. Lei Bao sepertinya telah mengetahui niat Xiang Shaoyun ketika dia bertanya, "Saudara, apakah kau berencana merebut kuncinya?" Xiang Shaoyun mengusap hidungnya dan berkata, "Ya, itu memang rencanaku. Tapi sepertinya aku tidak punya pilihan selain mengubah rencanaku." Lei Bao tidak menyangka akan mendapat jawaban yang begitu jujur. Rasa hormatnya kepada Xiang Shaoyun semakin bertambah. Pintu rahasia itu bukan sesuatu yang bisa dimonopoli oleh satu orang saja. Bahkan, cukup bagi semua orang untuk berbagi. Saya sarankan kalian lupakan rencana kalian. Cara terbaik adalah bekerja sama, saran Lei Bao dengan serius. Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak keberatan dengan kerjasama, tetapi bagaimana kita akan membagi keuntungannya?" "Sederhana. Setelah pintu terbuka, kita bisa bersaing. Apa yang bisa didapatkan akan bergantung pada kemampuan masing-masing," kata Lei Bao. Setelah mempertimbangkannya lebih lanjut, Xiang Shaoyun setuju. Karena Lei Bao berasal dari faksi lokal, dia pasti memiliki pemahaman mendalam tentang rahasia medan pertempuran. Jika tidak, dia tidak akan mengajukan usulan seperti itu. Mungkin kesulitan untuk mendapatkan harta karun di balik pintu rahasia itu jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Bab 854. Setelah pembicaraan kerjasama, kedua kelompok menjadi tenang dan tampaknya telah melupakan permusuhan mereka sebelumnya. Bersama-sama, mereka memiliki 2 kunci. Namun, keberadaan 3 kunci lainnya masih belum diketahui. Xiang Shaoyun tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semuanya. Saat itu, Lei Bao tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, menemukan kunci lainnya itu mudah." "Apa maksudmu?" tanya Xiang Shaoyun dengan penasaran. "Salurkan sebagian energi ke kunci batu itu, dan kau akan bisa merasakan kunci-kunci lainnya." "Begitulah caraku mengetahui tentang kunci yang kau miliki," kata Lei Bao. Xiang Shaoyun tersadar. Awalnya ia mengira Lei Bao hanya datang mencarinya karena berita yang telah ia sebarkan. Ternyata memang ada cara seperti itu. Xiang Shaoyun hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mempelajari kuncinya dengan saksama. "Jangan buang waktu lagi, mari kita cari kunci lainnya," kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. "Itulah yang saya maksud," kata Lei Bao sambil tersenyum dan mengeluarkan kuncinya. Xiang Shaoyun melakukan hal yang sama. Keduanya menyalurkan energi ke dalam kunci-kunci tersebut secara bersamaan. Kemudian, kunci-kunci itu bersinar, membentuk pancaran cahaya yang mengarah ke arah tertentu. Suara Lei Bao terdengar lantang, kunci itu umumnya hanya akan mendeteksi kunci terdekat. "Kita hanya bisa mendeteksi kunci lainnya setelah mendapatkan kunci tersebut. Apakah kita akan pindah bersama?" tanya Xiang Shaoyun. "Tentu saja. Kita hanya punya waktu kurang dari setengah tahun lagi. Mengumpulkan kelima kunci itu tidak akan mudah. Kita perlu bekerja sama. Setelah mengumpulkan kelima kunci, kita harus segera membuka pintu rahasia," kata Lei Bao. Xiang Shaoyun mengangguk setuju tanpa membuang waktu. Di sampingnya, Mo Xiaoxing dan Si Tuyan memasang ekspresi muram, merasa sangat sedih. Mereka tidak ingin bekerja sama dengan Xiang Shaoyun, tetapi mereka tidak berani menentang Lei Bao. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain patuh dalam diam. Tentu saja, mereka masih diam-diam merencanakan serangan fatal terhadap Xiang Shaoyun setelah membuka pintu rahasia. Legiun Overlord dan faksi lokal mulai melakukan perjalanan bersama. Meskipun mereka untuk sementara bekerja sama, mereka tetap menjaga jarak satu sama lain. Tidak banyak interaksi antara kedua pihak. Namun, Lei Bao cukup tertarik pada Xiang Shaoyun. Dia terus mengobrol dengan Xiang Shaoyun, yang juga ingin berteman dengan Lei Bao. Berteman dengan Lei Bao akan membantunya mengurangi masalah di hari-hari mendatang. Lagi pula, baik Flaming Sun maupun tentara kerajaan telah bersatu melawannya.
Jika faksi lokal juga ikut bergabung, Legion Overlord akan semakin kesulitan. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya mereka menemukan pemilik kunci ketiga. Pemiliknya tak lain adalah Zhan Wushuang dari Cruising Sky. Ini adalah pertemuan pertama Xiang Shaoyun dengan Zhan Wushuang, dan pertemuan ini meninggalkan kesan mendalam padanya. Zhan Wushuang hanya mengenakan kaos tanpa lengan sederhana tanpa pelindung tubuh. Punggungnya yang lebar terlihat jelas, otot-ototnya yang menonjol tampak penuh kekuatan. Bekas luka bersilang di wajahnya yang keras, tetapi justru membuatnya terlihat lebih menarik dan tidak jelek. Sepasang matanya tampak menatap seluruh dunia dengan jijik, tetapi bagian yang paling mempesona darinya adalah sepasang sarung tangan emas yang bersinar dengan pancaran emas yang cemerlang. Ini adalah seseorang yang telah mengalahkan Ouyang Chuanqi dalam 5 pukulan. Dia memang seseorang yang luar biasa. Ketika Lei Bao melihat Zhan Wushuang, pancaran ungu mulai berkedip di sekitar tubuhnya saat niat bertarungnya melonjak. Jelas sekali betapa dia ingin bertarung dengan Zhan Wushuang. Namun, di belakang Zhan Wushuang berdiri lebih dari 1000 anggota Cruising Sky. Jika mereka bertarung, faksi lokal akan hancur total. Xiang Shaoyun juga memperhatikan dua wanita di samping Zhan Wushuang. Salah satunya adalah An Lulu, nyonya kekerasan, dan dia menatap Xiang Shaoyun dengan marah. Yang lainnya adalah Xia Yunxi, dan dia memancarkan keanggunan yang tak tertandingi. Dia bertindak dengan sangat tenang, seolah-olah dia tidak memperhatikan Xiang Shaoyun. An Lulu kini berada di tahap ke-7. Pertumbuhannya sangat pesat. Xia Yunxi juga tumbuh dengan kecepatan yang cukup baik. Ia kini berada di tahap ke-5, menyusul di Lin sebelumnya. Perlu diketahui bahwa Xia Yunxi seusia dengan Xiang Shaoyun. Tampak jelas bahwa kedua wanita ini tidak hanya berbakat tetapi juga memiliki keberuntungan besar. Atau mungkin mereka telah menerima bantuan Zhan Wushuang. Zhan Wushuang juga berada di tahap ke-9, dan dia sudah berada di alam kenaikan naga tahap akhir ke-9. Bagi seseorang yang baru mencapai usia 30 tahun, ini adalah tingkat kultivasi yang mengesankan. Tidak mengherankan jika Ouyang Chuanqi dikalahkan hanya dengan beberapa pukulan. Apakah kau datang untuk mengantarkan kunci batu itu kepadaku? Tanya Zhan Wushuang dengan acuh tak acuh. Tatapannya tertuju pada Lei Bao. Dia sama sekali mengabaikan Xiang Shaoyun. Terlepas dari ketenaran Xiang Shaoyun dan fakta bahwa dia adalah pengawas pertama di generasinya, Xiang Shaoyun tetap tidak cukup mengesankan bagi Zhan Wushuang. Kata-kata yang berani, tapi saya lebih tertarik melihat Anda menyerahkan kunci Anda, kata Lei Bao. Lei Bao bukanlah orang yang mudah marah. Bahkan dari tulang-tulangnya pun terpancar kesombongan. Ia sudah lama mendengar nama Zhan Wushuang dan sudah lama ingin bertarung dengannya. Dengan kesempatan yang ada, ia tidak berniat untuk melepaskannya. Mata Zhan Wushuang bersinar dengan pancaran keemasan saat dia berkata, jika kau mampu menahan 3 pukulan dariku, aku akan menyerahkan kunciku secara sukarela. Itu adalah pernyataan yang penuh percaya diri dan keyakinan bahwa dia tak terkalahkan. Lei Bao sangat marah. Seperti naga petir, dia meraung dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Pada saat itu, Xiang Shaoyun melangkah maju dan melepaskan auranya sambil berteriak, Saudara Lei, tenanglah. Fokus kita seharusnya adalah mengumpulkan kelima kunci tersebut. Dengan kekuatan Xiang Shaoyun, dia tidak akan mampu menghentikan Lei Bao dan Zhan Wushuang jika mereka ingin bertarung. Namun, jiwanya yang murni sangat kuat, setara dengan penguasa tingkat keempat. Dengan demikian, ketika dia menggabungkan kehadirannya dengan kekuatan jiwanya, dia dapat menciptakan tekanan yang terasa seolah-olah seorang penguasa sungguhan telah turun. Dia berhasil menarik perhatian Lei Bao dan Zhan Wushuang. Keduanya menatapnya dengan takjub, jelas terkejut dengan perasaan yang diberikannya kepada mereka sebagai seorang kaisar tingkat ke-6. Menarik, kata Zhang Wushuang sambil tersenyum acuh tak acuh. Apakah kau bersedia menjadi pengikutku? Aku bersedia menjadikanmu wakil kepalaku. Meskipun Zhan Wushuang sekarang memiliki pandangan yang lebih tinggi terhadap Xiang Shaoyun, dia masih berpendapat bahwa tingkat kekuatan ini hanya menjadikan Xiang Shaoyun layak menjadi bawahannya. Bab 855. Kata-kata itu tentu saja dianggap sebagai penghinaan oleh anggota Overlord Legion. Salah satu dari mereka berteriak dengan tidak senang, omong kosong. Seharusnya kau yang menjadi bawahan Overlord kami. Tepat setelah orang itu berbicara, Zhan Wushuang menatapnya dengan tajam. Pembicara itu memiliki ilusi bahwa seekor naga buas sedang menerkamnya. Dia terlempar jauh, memuntahkan darah dari mulutnya. Pada saat Xiang Shaoyun menyadari apa yang terjadi, orang yang berbicara itu sudah terluka parah. Sampah, kata Zhan Wushuang, suaranya penuh penghinaan. Dia kembali fokus pada Xiang Shaoyun dan berkata, memang, kau memiliki kekuatan tempur yang lumayan, tetapi itu masih belum cukup untuk menjadi musuhku. Kau seharusnya merasa terhormat menjadi wakilku. Saat itu, An Lulu menyela, Xiang Shaoyun, tunggu apa lagi?
Berlututlah dan ucapkan terima kasih kepada kepala suku. Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak, haha, kata-kata yang berani. Namun, aku tidak terbiasa menjadi bawahan orang lain. Kali ini, kita di sini untuk mencari kerjasama. Aku dan kakak Lei masing-masing memiliki satu kunci batu. Kau juga punya satu. Kita hanya butuh dua lagi untuk membuka pintu rahasia. Ini adalah tujuan bersama kita. Tindakan Xiang Shaoyun sesuai dengan seseorang yang telah membangkitkan cahaya kebijaksanaan. Secara pragmatis, ia mengalihkan kembali topik pembicaraan ke tujuan awal mereka datang ke sana. Mengapa kami harus bekerja sama denganmu? Serahkan kunci-kuncimu, dan aku akan mengampunimu. Jika tidak, langit penghancur kami akan menginjak-injakmu, kata Zhan Wushuang dengan nada menghina. Di matanya, Lei Bao dan Xiang Shaoyun tidak layak mendapatkan perhatiannya. Mungkin hanya pria yang memegang pedang itu yang bisa membangkitkan semangat bertarung dalam dirinya. Zhan Wushuang, kamu terlalu sombong, kata Lei Bao dengan tidak senang. Xiang Shaoyun membujuk, saudara Lei, tenanglah. Biarkan aku berbicara dengannya. Dia menatap Zhan Wushuang dan berkata, Zhan Wushuang, kau kuat. Itu sudah diakui secara publik. Tapi sudahkah kau memikirkannya? Bahkan jika kau berhasil membuka pintu rahasia sendirian, hanya dengan Cruising Sky, bisakah kau mengatasi semua bahaya yang tersembunyi di dalamnya? Bahkan jika kau percaya diri, saudara-saudari di belakangmu pasti tidak mampu melakukannya. Atau mungkin kau percaya diri bisa mengurus semua orang. Atau kau berencana untuk menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Dengan kekuatan kita, kita bisa mengatasi bahaya apapun yang menghadang. Harta karun di dalam sudah cukup bagi kita, jadi kita tidak perlu terlalu banyak orang untuk membaginya dengan kita. Mencoba menabur perselisihan seperti ini tidak ada gunanya, jawab Zhan Wushuang tanpa sedikit pun kesopanan. Ya, kau benar. Sepertinya semua kata-kataku sia-sia, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Ia bisa melihat bahwa Zhan Wushuang adalah orang yang sangat keras kepala. Ia mengira bisa meyakinkannya dengan kefasihannya berbicara, tetapi ia salah. Bagus kau menyadari batasanmu. Sekarang, saatnya menyerahkan kuncimu, pinta Zhan Wushuang dengan nada yang tak memberi ruang untuk penolakan. Haha, karena kita tidak bisa bekerja sama dan peluang kita untuk merebut kuncimu sangat kecil, aku akan menghancurkan kunciku saja. Tak satu pun dari kita akan mendapatkan apapun, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan sebuah kunci, dan sepertinya dia benar-benar akan menghancurkannya. Kamu berani. Zhan Wushuang meraung dan berlari ke arah Xiang Shaoyun. Zhan Wushuang memiliki kecepatan yang menakutkan. Dia bergerak seperti naga buas dan langsung mencapai Xiang Shaoyun, mencoba merebut kunci itu. Sayangnya, Xiang Shaoyun tidak selemah yang dia duga, dan itu terutama berlaku dalam hal kecepatan. Xiang Shaoyun yakin dia tidak akan kalah dari siapapun dalam hal kecepatan. Sebelum Zhan Wushuang sempat mendekatinya, dia sudah bergerak ratusan meter jauhnya. Kekuatan tempurmu mungkin lebih besar dariku, tapi jelas tidak akan mudah untuk menangkapku, kata Xiang Shaoyun sambil mencibir. Pada saat itu, Lei Bao tampaknya telah memahami maksud Xiang Shaoyun. Dia menyatakan persetujuannya, benar. Karena kita tidak bisa bekerja sama, semua orang akan berakhir tanpa apa-apa. Zhan Wushuang berada dalam posisi yang canggung. Dia tahu bahwa di balik pintu rahasia itu terdapat harta karun besar yang dapat membantunya memasuki alam fondasi jiwa. Jika kunci batu itu hancur, dia akan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk mencapai alam fondasi jiwa. Karena tidak punya pilihan lain, nadanya melembut saat dia bertanya, bagaimana Anda ingin bekerja sama? Sekalipun ia yakin bisa menangkap Xiang Shaoyun dengan relatif cepat, ia tidak yakin bisa melakukan hal yang sama untuk Lei Bao. Lagi pula, Lei Bao memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya dan menguasai kekuatan petir. Jika Lei Bao memutuskan untuk menghancurkan kunci batu dengan petir, Zhan Wushuang tidak akan punya harapan untuk menyelamatkan kunci tersebut. Meskipun ia bisa melihat bahwa Xiang Shaoyun dan Lei Bao hanya membual, tetap lebih baik berhati-hati. Bahkan anjing yang terpojok pun akan melompati tembok. Jika ia terlalu memaksa mereka, keadaan akan menjadi rumit. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Lagi pula, dia yakin akan memiliki keunggulan atas orang lain setelah membuka pintu rahasia itu. Sebaiknya kau yang mengatakannya, kakak Lei, kata Xiang Shaoyun. Dia tidak ingin membuang-buang tenaganya untuk berbicara dengan seseorang yang jelas-jelas meremehkannya. Lei Bao mengulangi apa yang dia katakan kepada Xiang Shaoyun kepada Zhan Wushuang, yang kemudian menyetujuinya setelah dia merasa rencana itu layak. Dengan demikian, terbentuklah aliansi tiga pihak. Mereka melanjutkan pencarian kunci batu yang tersisa. Tentu saja,
mereka masih membunuh sejumlah besar tanaman jahat selama pencarian mereka untuk meningkatkan poin, dan mereka mengumpulkan semua material langka yang mereka temukan. Secara praktis, mustahil bagi ketiga pihak tersebut untuk benar-benar bekerja sama. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain. Dengan cara itu, mereka dapat menghindari gesekan antar anggota mereka. Setelah beberapa hari mencari, kunci keempat akhirnya terungkap. Kali ini, pemilik kunci juga menuju ke arah mereka. Dengan demikian, mereka dapat dengan cepat bertemu dengan pemilik kunci tersebut. Pemilik kunci itu tak lain adalah Yu Xiang dari Flaming Sun, di belakangnya terdapat sekelompok anggota Flaming Sun, dan mereka tampak sama mengesankannya dengan Cruising Sky. Ketika Yu Xiang melihat bahwa kunci yang ia deteksi sebenarnya dipegang oleh tiga pihak berbeda, ia menyadari bahwa keadaannya tidak baik. Sekali lagi, Lei Bao bertindak sebagai duta dan mengusulkan rencananya kepada Yu Xiang. Tanpa ragu-ragu, Yu Xiang yang tegas pun menyetujuinya. Setelah kesepakatan tercapai, Yu Xiang menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Setelah pintu terbuka, aku sendiri yang akan memberimu pelajaran." Xiang Shaoyun tersenyum. "Aku akan menunggu." Xiang Shaoyun menyadari bahwa Yu Kaidi tidak bersama kelompok matahari berapi. Mungkin dia masih bersembunyi di suatu tempat dan belum berkumpul dengan orang-orang matahari berapi. Pikiran tentangnya membuat Xiang Shaoyun mengingat kembali kenangan kehidupan sebelumnya. Yu Kaidi tampak persis sama dengan wanita yang paling dicintainya di kehidupan lampaunya. Tak heran jika ia merasakan cinta pada pandangan pertama saat pertama kali melihatnya. Di kehidupan lampaunya, wanita itu sangat setia kepadanya. Selama perang besar, mereka bertempur berdampingan. Pada akhirnya, mereka meninggal bersama. Ia masih ingat bagaimana wanita itu berjanji untuk tetap bersamanya di kehidupan selanjutnya. Apakah mereka benar-benar orang yang sama? Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Bab 856. Setelah Xiang Shaoyun, Lei Bao, Zhan Wushuang, dan Yu Xiang mengumpulkan 4 kunci, menemukan kunci terakhir seharusnya jauh lebih mudah. Namun, ketika mereka mencoba mendeteksi kunci terakhir dengan kunci-kunci mereka, mereka tidak mendapat respons, tidak seperti upaya mereka sebelumnya. Saat semua orang kebingungan, Lei Bao berkata sambil mengerutkan kening, kunci terakhir telah dihancurkan atau disegel oleh seseorang menggunakan metode unik. Ini merepotkan. Tunggu, jadi kita tidak bisa mengumpulkan kelima kunci itu karena ini, tanya Zhan Wushuang. Jika kita terus gagal mendapatkan respons, menemukan kunci kelima akan lebih sulit daripada mendaki langit, kata Lei Bao. Ekspresi semua orang berubah muram. Mengumpulkan 4 kunci bukanlah hal mudah bagi mereka. Mereka mengira kunci terakhir akan mudah didapatkan, tetapi mereka kecewa. Wajar jika mereka merasa kesal. Saat semua orang kebingungan, sekelompok kecil orang tiba-tiba muncul di dekat mereka. Kelompok ini tidak besar, hanya sekitar 20 orang. Namun, mereka sangat mencolok karena dipimpin oleh satu-satunya saudara kembar di akademi, He Yuyuan dan He Ziyuan. Keduanya sangat cantik, secantik saudari-saudari dari klan Han. Bahkan ada yang mengatakan bahwa si kembar lebih cantik. Tentu saja, mereka masih agak kalah dibandingkan dengan Yu Kaidi dan Han Chenfei. Tetapi ketika si kembar identik yang menggoda itu berdiri berdampingan, mereka masih bisa membuat imajinasi seseorang melayang liar. Mereka mengenakan pakaian satin halus, yang memperlihatkan bentuk tubuh mereka yang sempurna. Masing-masing membawa pedang di punggungnya, tampak cukup riang. Keduanya telah diuji memiliki fisik bintang 8 selama ujian akademi. Jelas bahwa mereka memiliki bakat kultivasi yang luar biasa, tetapi mereka selalu menjaga profil rendah di akademi. Tidak pernah ada berita mengejutkan tentang mereka yang tersebar di akademi. Semua orang tahu bahwa mereka telah bergabung dengan perkumpulan pedang sejak awal, dan dengan perlindungan perkumpulan pedang, tidak ada yang berani mengganggu mereka. Tampaknya si kembar saat ini sedang mendekati aliansi berempat. He Yuyuan, He Ziyuan memberi salam kepada kakak-kakak senior, kata keduanya sambil menangkupkan tangan sebagai salam. Di mana Bai Li Yixiao? Apa maksud mengirim kalian berdua kepada kami? Tanya Zhan Wushuang sambil mengerutkan kening. Di antara semua muridnya, Bai Li Yixiao adalah satu-satunya yang ia anggap penting. Tidak ada yang tahu bahwa ia telah mengenal Bai Li Yixiao sejak lama, dan keduanya adalah saingan lama. Bahkan, Bai Li Yixiao lah yang meninggalkan bekas luka di wajahnya selama satu-satunya kekalahan yang pernah diderita Zhan Wushuang. Zhan Wushuang juga menerima tawaran rekrutmen khusus dari Akademi Bela Diri Sejati, tetapi setelah mengetahui bahwa Bai Li Yixiao memilih Akademi Naga Phoenix, dia memutuskan untuk bergabung dengan Akademi Naga Phoenix juga. Dia berharap dapat menghapus rasa malu yang pernah dialaminya di akademi tersebut. Namun selama beberapa tahun terakhir, Bai Li Yixiao sepenuhnya fokus pada ilmu pedang.
Keduanya maju dengan kecepatan yang sama, dan karena itu, Zhan Wushuang tidak pernah merasa percaya diri untuk menantang Bai Li Yixiao lagi. Namun, dia tahu betul bahwa jika dia bertemu Bai Li Yixiao di medan perang, pemenang akan ditentukan di antara mereka sekali lagi. Ketua perkumpulan mengundang semua orang untuk bertemu, kata He Yuyuan. Apa maksud semua ini? Tanya Lei Bao. Pemimpin masyarakat kita memegang kunci kelima, kata He Ziyuan. Semua orang tersentak. Baru saja sebelumnya, mereka masih bingung mengenai lokasi kunci kelima. Dan sekarang, kunci itu terungkap di hadapan mereka. Namun, mereka semua adalah individu yang arogan. Mungkin tampak wajar bagi mereka untuk mengikuti He Yuyuan dan He Ziyuan untuk bertemu Bai Li Yixiao, tetapi sebenarnya, itu akan memberi kesan bahwa mereka semua menanggapi panggilannya. Pikiran itu sulit mereka terima. Karena Bai Li Yixiao mampu menyegel kunci batu dan membuatnya tidak terdeteksi, terbukti bahwa dia memiliki trik luar biasa. Mereka tidak punya pilihan selain pergi bersama si kembar kecuali mereka bersedia menyerahkan kunci tersebut. Si kembar dapat melihat ketidakbahagiaan mereka, tetapi mereka bertindak atas perintah. Karena itu, mereka tidak repot-repot memberikan penjelasan lain dan berdiri diam, menunggu jawaban mereka. Karena kita tidak punya pilihan lain, ayo kita mulai, kata Xiang Shaoyun, memecah keheningan. Yang lain terlalu sombong untuk mengatakan ya, tetapi Xiang Shaoyun tidak peduli. Bukan karena dia tidak punya pendirian, tetapi dia lebih pragmatis. Dia tahu ini bukan saatnya untuk bertindak menurut emosi mereka. Prioritas mereka seharusnya adalah membuka pintu rahasia. Segala hal lain bisa dikesampingkan untuk saat ini. Dengan berbicara, Xiang Shaoyun memberi mereka kesempatan untuk mengurangi rasa malu mereka. Lagi pula, orang lainlah yang setuju, bukan mereka. Baiklah. Mari kita lihat seberapa hebatnya pendekar pedang yang tersenyum ini sampai-sampai bersikap begitu arogan, kata Lei Bao. Setelah Xiang Shaoyun dan Lei Bao setuju, Zhan Wushuang dan Yu Ziyang pun ikut menyetujui secara diam-diam. Kelompok itu kemudian mengikuti si kembar menuju lokasi Bai Li Yixiao. Namun sebelum sampai, mereka berpapasan dengan tentara kerajaan. Ketika Huang Tianji melihat semua orang berkumpul, dia langsung menduga bahwa mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap bersama mereka. Tentu saja, dia membutuhkan alasan terlebih dahulu. Xiang Shaoyun, aku belum menyelesaikan masalah tentang kau yang menindas adik perempuanku, kata Huang Tianji sambil melangkah lebar mendekati Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun meliriknya dan berkata, Yang Mulia, Anda sungguh berani. Anda pikir dengan sedikit orang yang Anda miliki, Anda bisa melawan Legiun Overlord. Huang Tianji mengabaikan Xiang Shaoyun dan berkata kepada Yu Ziyang, Saudara Ziyang, kita sebelumnya telah sepakat untuk bekerja sama. Sekarang saya mengajakmu untuk bekerja sama denganku dan menyingkirkan Xiang Shaoyun. Saya pasti akan membalas budimu dengan setimpal setelah ini. Yu Ziyang ragu sejenak dan berkata, Yang Mulia, kita perlu menunda hal itu untuk sementara waktu. Kita bisa membicarakannya nanti. Huang Tianji berkata, jika memang demikian, aku akan ikut bersamamu. Setelah urusanmu selesai, kita akan menghadapinya bersama-sama. Haha, Pangeran Agung ternyata sedang memainkan trik murahan seperti ini. Sungguh menggelikan, Xiang Shaoyun tertawa terbahak-bahak. Giliranmu untuk menderita akan tiba, kata Huang Tianji tanpa malu. Yu Ziyang ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memutuskan untuk diam. Dia masih ingin berteman dengan Huang Tianji, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Huang Tianji tetap bersamanya. Mereka akan memutuskan apa yang harus dilakukan jika Bai Li Yixiao tidak setuju nanti. Bagaimanapun, Lei Bao dan Zhan Wushuang tidak keberatan. Dengan bergabungnya tentara kerajaan, kelompok itu menjadi lebih besar. Tanaman-tanaman jahat yang mereka temui di sepanjang jalan tidak lagi menjadi ancaman. Setelah sekitar setengah hari, mereka sampai di tujuan. Ini adalah kali pertama Xiang Shaoyun bertemu dengan murid nomor 1 Akademi Naga Phoenix, Bai Li Yixiao. Bab 857. Di bawah pohon tinggi, seorang pemuda berbaju abu-abu duduk bersila. Rambut hitamnya diikat rapi, dengan beberapa helai menjuntai di sisi wajahnya. Ia memancarkan keanggunan, temperamennya sangat cocok dengan wajah tampannya. Kulitnya seputih kulit bayi, membuatnya tampak baru berusia 15 atau 16 tahun. Matanya terpejam dalam keadaan beristirahat, dan sebuah pedang kasar tergeletak di kakinya. Tidak ada aura tajam yang terdeteksi darinya. Ia tampak seperti kultivator pedang biasa. Ini adalah Bai Li Yixiao, murid nomor 1 Akademi Naga Phoenix, sang pendekar pedang yang tersenyum. Ia memiliki reputasi yang baik di akademi. Ia selalu sopan, dan memiliki temperamen yang lembut serta hati yang baik. Karena itu,
Begitu ia mendirikan perkumpulan pedang, banyak murid bergabung dengannya, menjadikan perkumpulan pedang sebagai faksi terbesar di akademi. Sebenarnya, mendirikan perkumpulan pedang bukanlah idenya sejak awal. Ia melakukannya atas bujukan sahabatnya, Long Xi. Seperti Wang Yufeng, Long Xi memiliki fisik bintang 8 tingkat tinggi. Ia memiliki kekuatan tempur yang mengesankan, dan ia praktis menjalankan perkumpulan pedang. Long Xi adalah seorang pria tinggi dan kekar, tubuhnya tegap sementara wajahnya tegas. Secara fisik, ia agak mirip Zhan Wushuang, tetapi sedikit kurang berotot. Ia mengenakan baju zirah kelas tinggi dan memegang pedang besar di tangannya. Matanya selalu memancarkan kesombongan, seolah-olah ia meremehkan seluruh dunia. Long Xi sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tingkat 8, setara dengan Han Chen Fei. Dia menduduki peringkat ke-9 dalam daftar naga Phoenix dan hanya lebih lemah dari 8 orang aneh di akademi. Dia jauh lebih kuat daripada pemuda hijau Ye Lin San, nona kekerasan An Lulu, dan yang lainnya di level mereka. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi wakil ketua perkumpulan pedang. Saat ini, dia memimpin kelompok yang terdiri dari 500 orang yang berjaga di sekitar Bai Li Yixiao. Meskipun mayoritas anggota perkumpulan pedang adalah pengguna pedang, beberapa di antaranya menggunakan senjata lain. Mereka tidak begitu kaku sehingga hanya merekrut pengguna pedang. Ketika si kembar tiba bersama yang lain, Bai Li Yixiao perlahan membuka matanya. Matanya sedikit melengkung, seperti sepasang bulan sabit. Bibirnya sedikit melengkung membentuk senyum ramah di wajahnya. Saat dia tersenyum, dunia di sekitarnya tampak hidup. Perubahan itu sangat mencolok. Kesatuan surga manusia, seru banyak murid dengan cemas ketika mereka melihat itu. Hanya setelah mencapai kesatuan surga manusia seseorang dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya dengan emosinya, dan itu adalah sesuatu yang dikejar oleh semua kultivator. Itu sama sekali berbeda dari kedalaman kekuatan yang berfokus pada manipulasi dan pengendalian kekuatan. Di sisi lain, kesatuan surga manusia berfokus pada pemahaman seseorang tentang Dao, dan itu adalah keadaan yang jarang terlihat pada seorang kultivator. Bahkan jika seseorang berhasil memasuki keadaan ini, ia hanya akan mampu bertahan di dalamnya untuk jangka waktu terbatas. Jika terganggu, tidak akan mudah untuk memasuki keadaan itu lagi. Semuanya bergantung pada keberuntungan dan persepsi seseorang. Bai Li Yixiao tidak hanya memasuki keadaan tersebut di hadapan begitu banyak orang, ia juga dapat memasuki dan meninggalkannya sesuka hatinya. Jelas sekali betapa mahirnya dia dalam hal itu. Ketika He Yuyuan melihat Bai Li Yixiao telah terbangun, dia segera melangkah maju dan berkata, "Tuan masyarakat, mereka telah tiba." Bai Li Yixiao melambaikan tangannya ke arahnya dan melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai salam dan tersenyum sambil berkata, "Terima kasih telah datang, para murid. Mohon maaf telah merepotkan kalian semua untuk melakukan perjalanan ini." Xiang Shaoyun tidak pernah membayangkan Bai Li Yixiao akan menjadi orang yang begitu sopan. Dia tampak sangat tulus, seolah-olah dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang diucapkannya. "Bai Li Yixiao, kesopananmu selalu menyebalkan," kata Zhan Wushuang, tanpa menunjukkan kesopanan sama sekali. Dari semua orang yang hadir, Zhan Wushuang adalah satu-satunya yang berani berbicara seperti itu kepada Bai Li Yixiao. Bai Li Yixiao tidak keberatan. Dia menjawab, "Saudara Wushuang, sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Pasti ada kesalahpahaman. Aku tidak ingin memperlambat pencarian semua orang. Itulah sebabnya aku meminta Yuyuan dan Ziyuan untuk mengundang kalian semua ke sini. Tempat ini kebetulan lebih dekat dengan pintu rahasia." "Apa? Kau sudah menemukan pintu rahasianya?" tanya Lei Bao dengan terkejut. Lei Bao dan yang lainnya memiliki kunci-kunci itu, tetapi mereka masih tidak tahu di mana pintu rahasia itu berada. Namun Bai Li Yixiao telah menemukannya sebelum mereka. Itu benar-benar mengejutkan. "Saya tidak tahu posisi pastinya, tetapi insting saya mengatakan bahwa itu dekat," kata Bai Li Yixiao dengan nada tenang. Meskipun nadanya terdengar ragu-ragu, semua orang menganggap kata-katanya dapat dipercaya. "Karena itu, silakan keluarkan kunci Anda," kata Lei Bao. "Ini," kata Bai Li Yixiao. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah kunci batu muncul di kepalanya. Dunia di dalam lengan baju. Semua orang bisa melihat kedalaman trik yang baru saja digunakan Bai Li Yixiao, tetapi mereka tidak mengerti bagaimana trik itu berhasil menyegel kuncinya. Pasti ada rahasia yang tidak mereka ketahui yang sedang bekerja di sini. Mereka tidak terlalu peduli dengan triknya, karena mereka lebih peduli dengan pintu rahasia itu. "Keluarkan semua kuncinya, dan kita mungkin akan bisa menemukan pintu rahasianya," kata Lei Bao. Saat itu juga, Xiang Shaoyun berkata, "Tunggu dulu. Tidakkah menurutmu mereka yang tidak memiliki kunci sebaiknya pergi sekarang?" Kata-katanya jelas ditujukan kepada Huang Tianji. Ekspresi Huang Tianji berubah drastis.
Dia tahu betul bahwa orang-orang di sini sedang berupaya mendapatkan rahasia paling berharga di medan pertempuran. Jika dia tidak bisa ikut serta, itu akan menjadi kerugian besar. Bahkan mungkin menjadi titik balik yang akan membawa semua jenius lainnya jauh di depannya. Dia tidak ingin kesempatan ini lepas dari tangannya. Oleh karena itu, dia menjawab tanpa malu-malu, "Saya tidak punya kunci, tetapi saya telah membentuk aliansi dengan saudara Xiang." Itu sudah cukup baginya untuk memiliki kunci. Sikap tak tahu malu seperti itu dari seorang pangeran mengejutkan Yu Xiang. Dia menghela napas dalam hati, untuk mencapai prestasi besar, seseorang benar-benar tidak boleh terlalu memperhatikan hal-hal kecil yang tidak penting. Tapi kau tetap perlu meminta izin kami. Benar kan, kakak Lei, kata Xiang Shaoyun. Lei Bao mengangguk. Benar. Masing-masing dari kita memegang kunci, dan sudah sepatutnya kelima pihak kita yang berbagi rahasia ini. Semua orang lain harus pergi. Dia berbicara tanpa menahan diri, menunjukkan tidak ada rasa hormat kepada Huang Tianji. Tanggapannya membuat wajah Huang Tianji meringis, tetapi satu-satunya yang bisa dilakukan Huang Tianji hanyalah menatap Yu Xiang dengan memohon. Sebelum Yu Xiang sempat berkata apapun, Bai Li Yixiao berkata, "Jangan terus berdebat. Semua murid akademi berhak untuk berbagi rahasia ini." Bab 858. Setelah Bai Li Yixiao menyampaikan pendapatnya, yang lain tidak punya pilihan selain menghormati pendapatnya, termasuk Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun bermaksud melontarkan beberapa hinaan lagi kepada Huang Tianji, tetapi Yu Xiang berbicara sebelum dia sempat melakukannya. Bai Li Yixiao benar. Kita tidak akan tahu apa yang tersembunyi di balik pintu rahasia itu. Semakin banyak bantuan yang kita dapatkan, semakin kuat kita. Adapun pembagian harta karun yang sebenarnya, itu akan bergantung pada kemampuan kita. Kata-kata itu jelas merupakan caranya untuk menunjukkan kebaikan kepada Huang Tianji. Setelah melewati pintu rahasia, dia akan memiliki sekutu di sisinya, dan dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Dia yakin Huang Tianji akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hentikan omong kosong ini. Keluarkan kuncinya, kata Zhan Wushuang dengan tidak sabar. Mereka masing-masing mengeluarkan kunci mereka. Gesek, gesek. Kelima kunci batu itu mulai bersinar terang. Sinar cahaya tampak menyatu saat kelima kunci itu terbang menjauh dari tangan mereka dan bergabung menjadi sebuah kunci batu baru. Kunci batu baru itu bersinar menyilaukan saat melayang ke langit. Semua orang yang masih berada di medan pertempuran melihatnya. Kunci itu kemudian terbang ke arah tertentu. "Ikuti," teriak Lei Bao. Semua orang mengikuti kunci itu, mata mereka dipenuhi harapan. Mereka tak sabar untuk melihat rahasia yang tersembunyi di balik pintu itu. Saat ini, banyak sosok bergegas menuju kunci dari berbagai penjuru medan pertempuran. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian hitam dan menunggangi kilin hitam. Dia bergerak paling cepat di antara mereka yang mengejar kunci itu. Dalam beberapa detik, dia memperpendek jaraknya dan mendekati kunci itu dari kejauhan. Sampai menimbulkan kehebohan di medan perang, pasti ada rahasia besar yang terungkap, gumam pemuda berbaju hitam itu dengan bersemangat. Dari arah yang berbeda, seorang pemuda berbaju hijau juga bergegas menuju kunci tersebut. Sebuah pedang hijau tergantung di punggungnya, dan setiap langkah yang diambilnya membawanya ratusan meter ke depan. Tanaman-tanaman jahat di sekitarnya entah mengapa menyingkir dari jalannya. Siapapun yang menyaksikan pemandangan ini pasti akan sangat terkejut. Tanaman-tanaman ini biasanya akan menyerang siapapun yang mereka lihat. Siapakah pemuda berbaju hijau ini, sehingga ia membuat tanaman-tanaman ini menjauhinya? Dari arah lain, tampak sosok seperti hantu. Sosok itu berlari tanpa henti, seluruh tubuhnya memancarkan aura menyeramkan yang tampak seperti banyak tengkorak melayang di sekitarnya. Ia mengenakan topeng wajah hantu dengan seorang tawanan wanita di tangannya. Tawa jahatnya bergema di hutan saat ia berjalan. Jika Overlord Legion ada di sana, mereka akan dapat melihat bahwa wanita itu tidak lain adalah Lady Sura, yang telah hilang selama ini. Saat ini, dia tidak sadarkan diri. Untungnya, pakaiannya masih tampak utuh. Tetapi jika tidak ada yang muncul untuk menyelamatkannya, jelas bahwa keadaan tidak akan berakhir baik baginya. Masih cukup banyak orang yang tetap berada di medan pertempuran. Mereka semua ingin mencapai cahaya terang itu, tetapi mereka perlu terlebih dahulu melepaskan diri dari situasi apapun yang menjerat mereka. Kunci yang sudah jadi itu sampai di hutan terdekat. Di dalam hutan itu terdapat sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut. Batu itu tampak biasa saja, namun tiba-tiba bersinar terang. Sebuah celah terbuka di batu itu, celah dengan bentuk yang persis sama dengan kunci tersebut. Kunci itu kemudian melesat menuju celah tersebut. Gemuruh. Gemuruh. Tiba-tiba, pancaran cahaya di sekitar batu besar itu semakin intens.
Batu itu mulai terbelah menjadi dua. Tanah di bawah kaki mereka terbuka, perlahan-lahan memperlihatkan jurang yang memancarkan aura kuno. Dari kejauhan, seolah-olah gunung itu telah terbelah. Itu adalah pemandangan yang aneh. Adapun para murid yang ada di sana, mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi kegembiraan. Detak jantung mereka semakin cepat. Apakah ini pintu rahasia? Pasti ada banyak harta karun yang menunggu kita di dalamnya. Apakah ini rahasia utama medan pertempuran? Ini pasti akan membantu kita menjadi lebih kuat. Aku terus merasa bahwa harta karun itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Aku takut bahaya mengerikan menanti kita di dalam. Kita harus berhati-hati. Terserah. Harta karun itu milikku. Serang. Sebelum gunung itu sepenuhnya terbelah, beberapa orang sudah menyerbu maju sambil meraung-raung dengan histeris. Yang lain pun tak mampu menahan diri. Mereka semua bergegas menuju celah itu dengan sekuat tenaga, takut orang lain akan mengambil harta karun itu sebelum mereka. Beberapa anggota Overlord Legion juga tidak dapat mengendalikan diri dan menyerbu maju. Xiang Shaoyun memberi perintah dengan nada tegas, semuanya, jangan bergerak tanpa perintah, atau tanggung akibatnya jika tidak patuh. Xiang Shaoyun tetap mempertahankan kewarasannya. Dia mampu merasakan bahwa celah itu tidak sesederhana kelihatannya. Benar saja, mereka yang berlari di depan mereka langsung terlempar jauh oleh aura kuat yang bergejolak keluar dari celah tersebut. Mengaum, heri. Dua suara berbeda bergemuruh keluar dari celah itu. Seekor naga menerjang keluar dengan taringnya yang terbuka dan cakarnya yang teracung. Seekor Phoenix juga terbang keluar dengan sayapnya yang terbentang lebar. Inilah pemandangan konflik antara seekor naga dan seekor Phoenix. Pemandangan itu akhirnya membuat para murid merasa bahwa medan pertempuran tersebut sesuai dengan namanya, medan pertempuran naga Phoenix. Para murid semakin bersemangat. Mereka menduga bahwa mungkin sejumlah besar cairan naga dan kantung Phoenix sedang menunggu mereka di dalam celah itu. Itu adalah harta karun langka yang dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator secara signifikan. Namun setelah naga dan Phoenix muncul, sejumlah besar sulur aneh merayap keluar dari celah tersebut. Sulur-sulur itu berwarna merah menyala, tampak seperti tentakel darah. Mereka juga memiliki banyak mata dan memancarkan aura iblis merah darah yang menimbulkan sensasi mengerikan. Selain mereka, tiba-tiba tumbuh sebuah pohon layu, cabang-cabangnya yang kering menyebar kemana-mana. Pohon itu memancarkan aura abu-abu yang sangat aneh. Seharusnya kita tahu bahwa meskipun pohon layu masih bisa tumbuh, mereka akan menumbuhkan tunas hijau, bukan cabang mati seperti yang dilakukan pohon ini. Ternyata, tanaman rambat raksasa dan pohon mati itu adalah penjaga utama pintu rahasia tersebut. Untuk melewati pintu itu, para murid akademi harus terlebih dahulu melewati para penjaga ini. Ketika para murid melihat tanaman merambat yang menakutkan dan pohon yang mati itu, mereka pucat pasi. Jelas bahwa kedua tanaman jahat ini adalah lawan yang sulit. Seseorang mengenali kedua tanaman itu dan berteriak panik, itu adalah tanaman merambat iblis darah dan pohon mati abadi. Bab 859. Tanaman merambat iblis darah adalah jenis tanaman iblis yang sangat langka, mampu menumbuhkan sulur yang tak terhitung jumlahnya dari tubuh utamanya. Mata pada setiap sulur dapat memancarkan aura iblis yang pekat, yang tidak hanya korosif tetapi juga beracun. Selain itu, sulur itu sendiri sangat kuat. Tanaman khusus ini telah bertahan selama puluhan ribu tahun, dan setidaknya merupakan penguasa iblis tingkat puncak. Senjata penguasa biasa akan kesulitan memotong salah satu sulurnya. Dengan kata lain, jika para murid ingin menghadapinya, senjata dan kekuatan tempur biasa tidak akan cukup. Pohon mati abadi adalah pohon aneh dari zaman kuno. Setiap cabangnya memiliki karakteristik keabadian. Saat sebuah cabang bertemu dengan kekuatan kehidupan, alih-alih tumbuh dengan tunas dan daun hijau seperti pohon biasa, ia akan mulai menumbuhkan cabang abadi yang tanpa kekuatan kehidupan. Cabang-cabang ini sebanding dengan senjata terbaik. Jika seseorang dapat mengumpulkan beberapa di antaranya, menempa senjata penguasa tingkat atas darinya adalah kemungkinan nyata. Dan jika seseorang terkena salah satu cabang ini, kekuatan hidupnya akan langsung terkuras, menyebabkan vitalitas kultivator terpengaruh secara negatif. Kedua tumbuhan itu sangat aneh dan menyeramkan. Menjadikan mereka sebagai penjaga sama saja dengan mempersulit para murid ini. Beberapa murid yang lebih percaya diri maju ke depan, mengabaikan apa yang terjadi pada mereka yang mendahului mereka. Dengan persenjataan lengkap, mereka maju dengan segenap kekuatan mereka dalam upaya untuk membuka jalan berdarah melalui para penjaga. Namun, ketika serangan mereka menyentuh tanaman rambat, serangan itu gagal menimbulkan kerusakan. Sebaliknya, tanaman rambat itu meledak dengan gumpalan racun yang sangat mematikan dan mulai menyebar kemana-mana. Seolah-olah seorang ahli super sedang menyerang, mengejutkan para murid yang sedang menyerbu. Ah! Para murid itu meraung kesakitan.
Beberapa langsung hancur berkeping-keping sebelum sempat menghancurkan giok pelindung mereka. Ketika yang lain melihatnya, mereka akhirnya menghentikan serangan mereka. Tidak ada yang berani bergerak gegabah lagi. Tanaman iblis yang menakutkan seperti ini jelas tidak bisa dihadapi hanya oleh beberapa murid saja. Saya rasa kita harus bekerja sama dan membasmi tanaman-tanaman ini sebelum hal lain, usul Bai Li Yixiao. Saudara-saudari langit penghancur, ikut aku, perintah Zhan Wushuang tanpa mengindahkan saran Bai Li Yixiao. Memimpin pasukannya sendiri, dia mulai bergerak menuju pohon mati abadi. Ia berencana menciptakan titik terobosan dari posisinya saat ini. Yu Ziyang pun tak menunda-nunda. Ia mengumpulkan matahari berkobar dan menyerbu ke arah tanaman iblis darah dari arah yang berbeda. Pasukan kerajaan tentu saja mengikuti di samping mereka. Adapun kelompok Lei Bao, meskipun jumlah mereka lebih sedikit, mereka memiliki kesombongan sebagai anggota faksi lokal. Karena itu, mereka juga meremehkan kerjasama dengan orang lain. Mereka juga menyerang dari arah yang berbeda. Tuan Agung, ayo kita pergi juga, kata Tang Longfei. Ikuti petunjukku. Kita akan menyerang dari arah ini, kata Xiang Shaoyun. Seluruh celah di antara gunung itu dipenuhi oleh tanaman merambat iblis darah dan pohon mati abadi. Dari arah manapun para murid menyerang, mereka harus menghadapi serangan kedua tanaman iblis tersebut. Seberapa jauh mereka bisa melangkah akan bergantung pada kemampuan mereka. Gemuruh. Gemuruh. Serangan bertubi-tubi menghujani kedua tanaman itu, masing-masing dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung. Namun, kedua tanaman itu bukanlah tanaman biasa. Mereka sangat kuat, menyapu kemana-mana dengan sulur dan ranting mereka, menghalangi banyak serangan yang datang. Keduanya bahkan sempat menjerat para murid atau membuat mereka terpental. Ini jelas merupakan serangan yang sulit bagi para murid. Beberapa dari mereka terpaksa menghancurkan giok pelindung mereka dan mundur setelah terjerat dalam sulur-sulur tanaman, tetapi beberapa berhasil menerobos. Orang pertama yang menerobos adalah Zhan Wushuang. Tinju-tinju kuatnya memaksa ranting-ranting itu mundur berulang kali. Dengan cara yang paling brutal, dia menerobos masuk. Bai Li Yixiao tentu saja tidak akan tertinggal dari yang lain. Dengan pedang di tangan, dia memotong sulur demi sulur, pedangnya menari di setiap celah yang dia temukan di antara tanaman, maju dengan cara yang sangat rapi. Adapun Yu Ziyang, menggunakan kekuatan api, dia berubah menjadi matahari terang yang menciptakan jalur api saat dia membakar jalannya. Huang Tianji tidak lebih lambat dari yang lain. Dengan tombak berkualitas tinggi, dia menyingkirkan tanaman-tanaman itu dan menemukan jalannya sendiri. Selain para individu luar biasa ini, sekitar selusin murid yang selalu menjaga profil rendah juga melepaskan kekuatan sejati mereka dan berhasil menerobos. Sementara itu, Xiang Shaoyun masih bekerja sama dengan anggota Overlord Legion untuk mengatasi tanaman rambat yang menghalangi jalan mereka. Sebenarnya, dengan kecepatannya, dia bisa saja menyerbu lebih dulu daripada siapapun. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia perlu menjaga orang-orangnya, melindungi mereka dari cedera fatal. Overlord, abaikan kami dan masuk sendiri, teriak seseorang. Yang lain pun mulai mengatakan hal yang sama. Otak Xiang Shaoyun berpacu saat dia berkata, aku akan mengirimkan 10 orang terkuat di antara kalian. Adapun yang lainnya, kalian harus mengandalkan diri sendiri. Dia meraih lengan Tang Longfei dan berubah menjadi embusan angin saat dia melaju melalui celah-celah di antara tanaman rambat. Dia mampu menghindari semua tanaman rambat dan gas beracun dengan mulus saat dia menari di tengah hutan tanaman rambat. Setelah berhasil melewati perimeter luar dari tanaman rambat, dia berhenti maju dan berkata, Kakak Tang, masih ada bahaya di depan kita. Hati-hati. Kemudian, ia melemparkan Tang Longfei ke jurang. Para anggota Overlord Legion yang menyaksikan kejadian itu benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiang Shaoyun akan membawa seseorang melewati jurang begitu saja. Kita harus tahu bahwa sangat sulit bagi siapapun di antara mereka untuk berhasil melewatinya. Kesulitannya bahkan lebih tinggi jika seseorang ingin bertindak seperti Xiang Shaoyun dan membawa seseorang melewatinya, namun Xiang Shaoyun berhasil melakukannya dengan begitu mudah. Itu sungguh membuka mata. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun muncul kembali di luar dan menangkap Xuan Yuantian sebelum kembali menyelam ke tengah-tengah tanaman rambat. Xuan Yuantian tidak menyangka bahwa dia akan menjadi salah satu dari 10 orang yang terpilih. Rasa malu membuncah di hatinya karena dia telah meremehkan penguasa tertinggi. Sebelum ia sempat tersadar dari lamunannya, ia sudah dibawa melewati perimeter luar. Xiang Shaoyun menghilang lagi setelah meninggalkan pesan, jaga dirimu, saudaraku. Xuan Yuantian segera dipenuhi dengan niat bertempur saat dia meraung, aku akan membuat Legion Overlord bangga. Bolak-balik melakukan perjalanan, Xiang Shaoyun membawa anggota terkuat dari Legion Overlord. Namun, saat membawa orang terakhir masuk, Xiang Shaoyun melakukan kesalahan penilaian dan menyebabkan Yuan Suefen terkena gas beracun.
Jika dia tidak sempat menghindar, keadaan tidak akan berakhir baik baginya. Pada saat krisis, Xiang Shaoyun berdiri di belakangnya dan mendorongnya melewati celah di antara tanaman rambat sementara dia sendiri ditelan oleh awan racun. Bab 860. Ketika pasukan Overlord melihat gas beracun menelan Xiang Shaoyun, mereka berteriak panik. Yuan Suefen merasa sangat bersalah. Dia tidak akan tertelan jika dia tidak mencoba menyelamatkannya. Dia ingin bergegas dan membantu Xiang Shaoyun, tetapi lebih banyak tanaman rambat menuju ke arahnya, memaksanya untuk mengurungkan niat itu dan malah terus maju melalui celah tersebut. Tuan Agung, aku tidak akan mengecewakanmu. Yuan Suefen bersumpah dalam hati dan mulai memusatkan perhatian pada bahaya di sekitarnya, fokus untuk mendapatkan harta karun yang tersembunyi di celah tersebut. Xiang Shaoyun, yang telah ditelan oleh gas beracun, sebenarnya masih hidup. Dia telah menelan penawar racun terlebih dahulu sebagai tindakan pencegahan. Meskipun penawar racun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun, ketika penawar racun bekerja bersama dengan energi petirnya, racun yang menyerang tubuhnya tidak dapat menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Namun, keterlambatan sesaat setelah tertelan gas beracun menyebabkan dia benar-benar terjerat oleh sulur-sulur yang menjalar. Sulur-sulur itu sangat kuat dan bahkan dapat menyerap sari darah seseorang. Jika Xiang Shaoyun tidak dapat segera membebaskan diri, kematianlah satu-satunya yang menunggunya. Xiang Shaoyun adalah seseorang dengan pengalaman tempur yang kaya. Saat sulur-sulur tanaman melilitnya, pedang suci bercahaya muncul di tangannya. Dia menebas sulur-sulur tanaman di sekelilingnya dan menjauhkannya. Berusaha menghentikanku. Jangan harap. Xiang Shaoyun meraung sambil mengayunkan pedang suci bercahaya ke kiri dan ke kanan. Seketika, banyak sulur tanaman terputus. Area di sekitarnya langsung menjadi zona aman sementara. Dia berbalik dan berteriak, jika kalian ingin menerobos, lakukan sekarang. Ia tak menunggu lebih lama lagi dan melompat ke bawah, menuju lebih dalam ke jurang. Sejumlah besar aura naga Phoenix bocor keluar dari jurang, membangkitkan keserakahan para murid. Mereka semua dengan panik berusaha menuju ke kedalaman jurang. Namun, akar dari tanaman merambat iblis darah dan pohon mati abadi juga ada di sana. Hanya dengan menyelami jurang itu, bukan berarti seseorang akan mendapatkan harta karun. Sebaliknya, mereka akan menghadapi serangan yang lebih tanpa ampun. Xiang Shaoyun mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal dan bergerak sambil menghindari sulur dan ranting yang datang ke arahnya. Domain jiwa neternya sepenuhnya aktif saat ia mengirimkan dan menyebarkan inderanya ke sekelilingnya. Tak lama kemudian, ia mampu mendeteksi bahwa ada tempat tertentu di bawah jurang tempat aura naga Phoenix bocor keluar. Selama ia bisa mencapai tempat itu, ia akan dapat memanen apa yang diinginkannya. Xiang Shaoyun selalu berusaha menyembunyikan senjata suci yang dimilikinya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, para makhluk aneh lainnya sudah lebih dulu berada di depannya sementara dia telah membuang waktu membawa 10 anak buahnya. Jika dia tidak mempercepat langkahnya, tidak akan ada yang tersisa untuknya. Di antara orang-orang yang menerobos semak belukar dan ranting, Bai Li Xiao dan Zhan Wushuang menunjukkan kemampuan bertarung yang setara dengan seorang penguasa tingkat menengah. Setiap gerakan mereka penuh dengan kekuatan, dan mereka membuat semak belukar dan ranting beterbangan kemana-mana saat mereka maju selangkah demi selangkah. Seandainya mereka tidak terlalu sibuk mewaspadai gas beracun dan kabut jahat, mereka pasti sudah sampai di tujuan sejak lama. Orang-orang seperti Lei Bao, Yu Ziyang, Huang Tianji, Han Chenfei, Long Xi, dan An Lulu bergerak cepat melewati rintangan. Beberapa dari mereka bahkan berhasil menyusul Bai Li Xiao dan Zhan Wushuang. Adapun yang lain, situasi mereka tetap berbahaya, dengan orang-orang terpaksa mundur satu demi satu. Pada saat ini, beberapa murid yang kuat tiba. Mereka adalah Yu Kaidi, Ouyang Chuanqi, Xiao Xie, dan Ye Linsan. Yu Kaidi menunggangi burung Phoenix, tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Para murid di sekitarnya terdiam sejenak hanya dengan memandanginya. Para anggota Flaming Sun menyapa dengan terkejut, gadis suci. Yu Kaidi tidak menjawab dan langsung terjun ke jurang bersama Phoenix-nya. Di sisi lain, para anggota Overlord Legion menyapa Ouyang Chuanqi dan memberitahunya bahwa sang penguasa telah melompat ke jurang. Ouyang Chuanqi tak membuang waktu dan ikut melompat turun. Sulur dan ranting itu tak mampu melukainya. Orang-orang seperti Xiao Xie, Ye Linsan, dan yang lainnya juga menunjukkan kekuatan bela diri mereka dan bergerak lincah di tengah-tengah sulur dan ranting. Mereka yang bermata lebih tajam juga akan memperhatikan bahwa sosok hantu tertentu dengan seorang tawanan di tangannya juga telah melompat ke jurang. Siapa orang itu? Tawanannya sepertinya Lady Sura, teriak Pan Yun dari Overlord Legion sambil menunjuk ke arah tertentu. Itu tidak mungkin, kan? Siapa yang cukup berani untuk menculik Lady Sura? Apakah orang itu sudah bosan hidup, kata orang lain.
Mungkin aku salah lihat, kata Pan Yun. Kemudian, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia pun ikut melompat ke jurang. Sebuah penghalang energi berbentuk cangkang kura-kura telah terbentuk di sekelilingnya. Dia mengandalkan penghalang ini, berharap itu dapat melindunginya dari sulur dan ranting. Meskipun dia mencoba menghindari sulur dan ranting, dia tetap terkena serangan. Dengan demikian, dia maju sambil terhuyung-huyung, penghalangnya melindunginya. Di belakangnya, murid-murid lainnya berseru dengan takjub, itu berhasil. Mereka mengira tanaman rambat itu akan menghancurkan Pan Yun hingga tak berbekas, tetapi dia justru berhasil lolos dengan cara seperti itu. Sungguh mengejutkan. Sementara itu, Xiang Shaoyun berhasil menyusul beberapa pelari terdepan dengan kecepatannya yang mengesankan. Namun semakin dalam para murid masuk, semakin tebal gas beracun dan kabut iblis itu. Pada titik ini, mereka semakin kesulitan untuk melawan racun dan energi iblis tersebut. Xiang Shaoyun nyaris tak mampu bertahan. Lagi pula, tubuhnya telah ditempa oleh petir, api, dan beberapa jenis energi ganas dan korosif sebelumnya. Dengan demikian, dagingnya sangat tahan terhadap unsur-unsur alam. Yang lebih menyulitkannya adalah banyaknya tanaman rambat dan ranting. Jika bukan karena pedang suci bercahaya yang dipegangnya, perjalanannya akan jauh lebih sulit. Setelah serangkaian perjuangan, Xiang Shaoyun dan para makhluk aneh lainnya tiba di depan sebuah gua. Gua itu bagaikan istana bawah tanah, pintu masuknya menyerupai rahang binatang purba yang mengeluarkan tekanan besar. Seolah-olah seseorang tidak akan bisa keluar setelah memasukinya. Namun, orang-orang seperti Bai Li Yixiao, Zhan Wushuang, dan Yuzi yang tampaknya tidak mengenal rasa takut. Mereka menerobos masuk ke dalam gua tanpa ragu-ragu. Yang lain melakukan hal yang sama, takut tidak akan ada yang tersisa bagi mereka jika mereka lebih lambat. Xiang Shaoyun juga melaju dengan kecepatan penuh, tetapi dia berhenti ketika mencapai pintu masuk gua. Dia mampu merasakan aura mengerikan yang berasal dari dalam gua. Benar saja, begitu dia berhenti, dia melihat orang-orang di depannya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hanya Bai Li Yixiao dan Zhan Wushuang yang tetap berada di dalam. Sialan. Ada sesuatu yang lebih merepotkan di dalam. Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa melewati ini, Yuzi yang meraung dan menyerbu maju sekali lagi. Yang lain terdiam sejenak sebelum melakukan hal yang sama. Hanya Xiang Shaoyun yang tetap pasif, berdiri di sana dengan tatapan kosong sambil berseru dalam hati, ini terlalu menakutkan, kan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.